Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, bertemu lagi dengan channelnya Hibban. Pada kesempatan kali ini Hibban Channel akan memberi pengetahuan kepada kalian semua sahabat-sahabatku Hibban Channel di mana saja berada, karena pada kesempatan kali ini rutinitas pengajian ataupun pembahasan masalah di sekitar sholat ini baru sampai kepada masbuk yang melaksanakan pekerjaan sunat atau enjoy melaksanakan sunnahnya, sehingga tidak bertemu dengan i'tidalnya imam dikala ia sedang sujud. Ya, kayak kemarin itu si makmum bukan dari sujud ya. Si makmum mengerjakan sunnahnya, itu sunnah-sunnah Fatihah seperti ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ada ta'awudz di sana. Lalu tidak menemukan si imam itu, tidak menemukan imamnya, berarti si makmum tidak menemukan si imam karena dia membaca sunnah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, baca suratul doa iftitah, baca ta'awudz, lalu dia menyempurnakan Fatihah. Tidak bertemulah si makmum itu dengan imam, tetapi dia bertemu dengan pada saat imam melaksanakan i'tidal, maka itu tidak dihitung rakaat. Berarti ada pahala di sana tapi tidak terhitung rakaatnya. Pahalanya sih tetap ada. Jadi ada semua yang kita baca itu ada keuntungannya, cuman rakaatnya tidak terhitung, sahabatku. Lalu pada kesempatan kali ini saya akan mencoba lagi memberikan satu tema yang mudah-mudahan bermanfaat. Tetapi sebelumnya mari kita sama-sama bertadabbur membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. Sahabatku sekalian, kenapa ini harus bertadabur? Kenapa harus kita harus membiasakan tadabur baca suratul Fatihah? Karena Fatihah itu adalah inti daripada pembacaan sholat kita semua, sahabatku. Dan ingat, ketika manusia membaca suratul Fatihah ataupun Al-Quran yang lain dengan baik, maka otomatis pengetahuan yang ia miliki dan ia baca hari ini, detik ini, maka akan menyebar luas pahalanya, syafaatnya kepada guru-guru ataupun orang tua kita yang sudah memberikan manfaat kepada kita. Contoh, kita sudah bisa membaca suratul Fatihah, otomatis guru kita itu kebagian. Ya, kebagian, ada bagiannya masing-masing. Karena dia yang membuat kita itu mampu membaca Fatihah. Karena orang tua kita itu yang mensedekahkan hartanya kepada kita. Karena kita sudah balik, lalu kita masih tetap mencari ilmu. Sedekah yang orang tua diberikan kepada kita itu adalah
dipakai untuk mencari ilmu, sehingga manfaat orang tuanya, harta orang tuanya manfaat kepada kita, sehingga beliau yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup tetap Allah ada bagiannya. Sahabat, tenang, kita santai saja. Dilanjut kepada tema yang selanjutnya, yaitu membaca bismillah di dalam suratul Fatihah diwajibkan oleh Imam Syafi'i terutama ya. Menurut pandangan Imam Syafi'i adalah bismillah itu sebagian daripada suratul Fatihah. Nah, jadi sehingga bismillah itu sudah tidak diragukan lagi. Mereka kalau lagi membacakan Fatihah di dalam surah, di dalam solat, itu selalu zahar bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim ma'a basmalatin ay ma'a qiraatil basmalati, serta membaca bismillah. Basmalah itu adalah disingkat, tetapi kalau dibaca dengan secara utuh namanya bukan Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillahirrahmanirrahim, tetapi dengan singkatan adalah basmalah hamdalah, seperti itu ya. Ai ma'a qiraatil basmalati, yakni serta membaca bismillah, fa innaha ayatun minha, dikarenakan adalah basmalah itu ayat daripada Fatihah. Jadi Fatihah itu ada surah, bismillah itu adalah ayat. Nah, kenapa tiba-tiba ini menjadikan adalah ayat daripada pembacaan Fatihatul Kitab? Berarti ini harus ada asbabul wurudnya. Betul tidak? Nah, lanjut. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qara'aha, disebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca basmalah. Nabi Muhammad membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dibacalah oleh Nabi Muhammad, wallahu alam, Bismillahirrahmanirrahim, summal Fatihata. Lalu diteruskan membaca Fatihah. Berarti basmalah itu adalah bukan ayat daripada Fatihah, cuman dijadikan wajib ketika membaca. Bukan begitu, seperti itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, summal Fatihata, berarti Fatihah itu adalah kalimatnya diawali dari Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Jadi suratul Fatihah itu adalah alhamdulillah sampai dengan waladdallin. Tetapi Bismillahirrahmanirrahim dijadikan ayat Fatihah oleh Imam An-Nawawi atau oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i menjadikan Bismillah itu menjadi ayat Fatihah. Jadi 7 ayat, dikarenakan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diketemukan ketika sholat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah di sini ada pendapat seperti ini. Tetapi ketika kita membaca Sahih Bukhari Muslim, tidak ada
yang namanya baca Fatihah itu di dalam dengan diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan sahabat-sahabat Rasul pun tidak memberitahukan bahwa Rasulullah membaca basmalah secara jahar. Tetapi di sini ada yang Imam An-Nawawi menjadikannya bismillah itu ayat dari Fatihah. Maka kita semua yang suka yang memang alirannya seperti ini adalah Fatihah itu terdiri daripada 7 ayat ketika kita sholat, ya. Bagaimana kalau kita luar daripada sholat? Monggo, tidak ada bismillah itu adalah termasuk daripada suratul Fatihah, tidak ada. Hanya Fatihah itu ayatnya mulai dari Alhamdulillah sampai dengan waladhdallin, tetapi di dalam sholat itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim menjadi ayat Fatihah, dikarenakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan Bismillah itu ketika lagi melaksanakan sholat. Nah, di sini lagi-lagi sahabatku, kita harus tahu tentang bagaimana praktek ataupun definisi yang dinamakan rukun ataupun fardu. Masih ingat pada perjalanan yang lalu rukun wudu itu ada 6. Fardu wudu ada 6. Furudul wudu'i sittatun. Sedangkan di dalam Al-Quran ada 4 yang wajib kita basuh. Ya, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Rukunnya yang Allah perintahkan, idza qumtum ila sholat, ketika kita akan melaksanakan sholat maka basuh yang 4 perkara ini, yang 4 anggota ini. Tetapi setelah masuk kepada pekerjaan wudu, maka Imam Asy-Syafi'i bersama imam yang lainnya, fardu wudu itu ada 6. Ya, ada 6. Pertama, niat tidak ada di dalam Al-Quran, tapi niat ada di dalam Al-Hadis. Dalam hadis, ya, niat basuh wajah, membasuh 2 tangan sampai dengan siku, mengusap rambut, membasuh 2 kaki sampai kepada mata kakinya. Yang keenam adalah tertib. Nah, niat dan tertib dijadikan rukun. Tidak ada halnya yang berbeda di sini. Bismillah itu bukan kalimat Fatihah ketika luar daripada sholat. Karena semua ayat, karena semua surat itu ada semuanya keseluruhannya, hampir seluruh, kecuali surah Baroah yang diawali dengan Bismillah. Suratul Baroah tidak diawali dengan Bismillah. Maka suratul Fatihah itu adalah Fatihah itu dari Alhamdulillah sampai ke waladhdallin, tetapi fardu yang dijadikan rukun ketika sholat oleh Imam Asy-Syafi'i terutama yaitu dengan Bismillah, disebabkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah membacakan Bismillahirrahmanirrahim ketika di dalam melaksanakan sholat. Oke, mudah-mudahan sahabatku, mudah-mudahan ini adalah bermanfaat buat kita semua. Terima kasih dengan yang sesederhana ini. Mudah-mudahan ada sedikit pengetahuan setelah menonton channelnya Hibban Channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dilaksanakan dengan baik. Ingat kita itu harus benar membaca Fatihah, sahabatku. Ingat, jangan sampai kita melalaikan. Kita sudah melaksanakan sholat tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Summa na'udzubillah akhirnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus tegaskan
berkali-kali setiap konten ini dibuat harus menegaskan kalimat kita jangan sampai salah dan berkurang. Dan saya pun selalu bersalah ataupun kurang dalam membaca Fatihah ini, tetapi berusaha memperbaiki setiap waktu. Kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim harusnya panjang, kita membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Itu tentu kesalahan fatal di dalam Fatihah. Itu akan batal sholat kita ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim tidak panjang ujungnya, maka itu sama dengan menghilangkan huruf. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.